Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka Alkitab kita pada kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam Tuhan kita punya kekuatan yang baru, kita punya semangat yang baru. Boleh sama-sama kita merenungi, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Kaulah perlindunganku.
sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami boleh menikmati hari hidup yang baru. Kami boleh menikmati nafas hidup yang baru. Kami percaya sungguh Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan jadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba yang terbatas ini, urapi firman, urapi kami semua jemaat yang ada di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara Satu Duh pagi hari ini. Buka hati pikiran kami, tuntun hati pikiran kami, agar firman-Mu tertanam dalam hati dan iman percaya kami, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, kami fahami, kami mengerti dan kami lakukan, kami kerjakan dalam hidup kami. Terpuji namamu, kami bersyukur menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC, jemaat yang ada di Luwuk, maupun yang ada di Palu, bahkan di mana saja. Saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan acara ini, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam keadaan yang baik. Kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih menikmati hari hidup yang baru, menikmati nafas hidup yang baru. Mari kita bersyukur. Kita percaya semua itu karena anugerah Tuhan terlalu besar dan Tuhan terlalu baik bagi hidup kita. Baik, Bapak dan Ibu kekasih jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita melaksanakan tugas pekerjaan kita hari ini, kembali kita menyaksikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan kita akan mengerti. Kita bersyukur di hari ini adalah tanggal 29 November. Sehari lagi kita tinggalkan bulan November, kita memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Kita akan berada dalam suasana dan sukacita Natal. Baik, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 4. Roma pasal 5 ayat 4 sampai 5 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak dan Ibu kasih dalam Tuhan, saya percaya dan kita semua tahu bahwa di hari-hari terakhir ini keadaan dunia tidak semakin baik. Di sana sini kita mendengarkan berita-berita atau informasi, baik melalui medsos ataupun prediksi-prediksi para ahli ekonomi, bahwa di tahun 2023 akan terjadi yang namanya inflasi, akan terjadi keadaan ekonomi yang sangat menurun, di mana diprediksi daya beli masyarakat akan menurun, dan keadaan tentu saja saudara-saudara kadangkala membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita bingung. Tetapi saya percaya, kita sebagai orang percaya, saya mengatakan kepada kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Saksi tema Satu di pagi hari ini adalah harapan. Nah, saudara-saudara, harapan adalah dasar dari sesuatu yang kita percaya, ya. Sesuatu yang kita inginkan terwujud, terjadi di masa yang akan datang, yang tentu saja berbuah kebaikan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 1 kata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau hari-hari ini kadang-kala begitu besarnya masalah, begitu besar pergumulan, tantangan yang kita hadapi, satu hal saudara-saudara yang tidak boleh kehilangan dalam hidup kita, yaitu pengharapan, yaitu harapan. Kenapa saudara-saudara? Walaupun keadaan dunia dikatakan tidak akan semakin baik, tapi kita punya Allah, punya Tuhan, di mana kita boleh bersandar, kita boleh berharap dengan iman percaya kita. Walaupun keadaan dunia di hari-hari ini, sesuatu yang baik akan terjadi, masa depan yang baik akan terjadi. Kenapa saudara-saudara? Karena firman Tuhan berkata, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menetapkan kita untuk masuk, dan Tuhan akan membawa kita berjalan dalam rencana yang indah dalam kehidupan kita,
sebagai orang percaya. Nah, saudara kasih dalam perjalanan iman kita, ya, kadang-kala kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan pergumulan hidup, walaupun dalam porsi yang berbeda-beda. Kadang-kala saudara-saudara, kita akan kehilangan sesuatu yang baik kalau kita akan fokus, kalau kita hanya fokus pada persoalan, kita hanya fokus kepada masalah. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita saat ini, nah saudara-saudara, dalam berbagai persoalan, dalam beragam masalah yang kita hadapi, ya, berbagai prediksi yang mengatakan bahwa keadaan ekonomi tidak akan semakin baik, tapi kita percaya, ya, sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika itu Tuhan izinkan. Jadi apapun masalah yang terjadi, ketika Tuhan izinkan kita alami, ya, dalam porsi yang berbeda-beda, kita percaya semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi kita alami melebihi kekuatan kita, melebihi kemampuan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah setia dan Dia akan memberikan kita jalan keluar pada saat kita dicobai, pada saat diizinkan kita mengalami pencobaan. Dia memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup menanggungnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya, masalah begitu besarnya mungkin yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin masalah ekonomi kita, masalah keluarga kita, masalah penyakit, usaha kita sedang menurun, penghasilan semakin berkurang. Nah, saudara-saudara, mari kita percaya, kita jangan hilang pengharapan. Kita jangan kehilangan pengharapan. Kita jangan kehilangan fokus kepada Tuhan, bahwa Allah yang kita percaya, Allah sumber berkat dari segala yang kita butuhkan, Dia sanggup menolong kita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang percaya, orang-orang yang percaya tidak akan dipermalukan, saudara-saudara. Nah, jadi marilah kita saat ini kita fokus kepada Tuhan. Jangan kita kehilangan pengharapan, jangan kita kehilangan harapan. Masalah apapun hari-hari ini kita hadapi, saudara, bahkan kita alami saat ini, mari kita berharap, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dalam segala situasi, mungkin Tuhan izinkan sesuatu kita alami, masalah yang kita hadapi Tuhan izinkan, semua itu terjadi karena Tuhan sedang melaksanakan kedaulatan. Dan ketika Tuhan melaksanakan kedaulatannya, tidak ada satupun manusia yang bisa intervensi. Nah, saudara, yang penting saat ini, saudara, bagaimana sikap kita orang percaya? Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup dalam Tuhan? Bagaimana kita meresponi masalah yang terjadi, yang akan terjadi, yang masih akan terjadi di waktu kita yang akan datang. Di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam kita meresponi masalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita meresponinya, saudara? Yang pertama, kita lihat dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, kadangkala Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, tapi kadangkala kita tidak dapat mengerti. Karena kita hanya terfokus kepada hal-hal yang baik saja, yang mungkin menurut keinginan kita. Hal-hal yang menurut kita, yang kita inginkan, ini yang terbaik buat kita. Tapi percaya saudara-saudara, ya, ketika sesuatu terjadi, Tuhan ada di sana. Tuhan campur tangan, Tuhan tidak membiarkan kita jalan sendiri. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi saudara-saudara, dalam situasi apapun, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang mungkin buruk, suasana kita saat ini, mungkin keadaan sakit penyakit kita dan sebagainya, saudara-saudara, dikatakan Tuhan turut bekerja. Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir dalam masalah kita. Dikatakan Dia campur tangan, bahwa sesuatu yang terjadi adalah Tuhan izinkan untuk kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita memahami apa yang sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Nah, saudara-saudara, sesuatu yang terbaik itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Walaupun menurut pandangan dan pemikiran kita sebagai manusia mungkin itu kurang baik,
Tetapi saudara-saudara, ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa itu seizin Tuhan, dan Tuhan ada di sana. Tuhan turut campur tangan, bahkan Tuhan turut merasakan apa yang kita alami, bahkan Tuhan yang akan ambil alih semua persoalan itu, sehingga kita akan sanggup menanggungnya. Jadi saudara-saudara, dalam menghadapi sesuatu, kita harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja menggenapkan janjinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pengharapan kita dalam Tuhan, saudara, kalau kita melihat sesuatu yang sudah terjadi, itu bukan pengharapan, tetapi pengharapan sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi di masa yang akan datang, yang semuanya berbuahkan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, saudara, Roma 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, saudara-saudara, kita tekun di dalam Tuhan, kita memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi itu akan menguji, menguatkan iman percaya kita, membuat iman kita akan semakin tekun, memampukan kita untuk dewasa melewati ujian. Yang kedua, saudara-saudara, jadi dalam situasi apapun, mari saudara kita tekun dalam Tuhan. Tekun dalam Tuhan artinya hati kita harus fokus kepada Tuhan, walaupun kita mengerjakan sesuatu. Kadang-kadang sesuatu yang rumit kita kerjakan, kadang-kadang sesuatu masalah datang dalam kehidupan kita, tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita libatkan Tuhan. Kita tekun dalam doa-doa kita, dalam jam-jam doa kita, dalam kita membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah dari para hamba-hamba Tuhan, yang semuanya akan menguatkan iman percaya kita. Saudara-saudara, dalam saat kita tekun dalam Tuhan, saudara-saudara, walaupun ada persoalan, Tuhan akan menyatakan kekuatan itu datang daripada Tuhan, sehingga kita akan menghadapi itu dengan segala sukacita. Bahkan kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, di akhir-akhir ini, saudara-saudara, banyak sekali prediksi bahwa tahun depan itu di Indonesia itu dikatakan masa gelap. Bahkan Presiden pernah mengucapkan itu, Indonesia tahun depan adalah masa gelap. Nah, saudara, artinya saudara-saudara, karena ekonomi akan sulit. Tetapi saudara-saudara, ada juga hamba-hamba Tuhan melalui karunia yang Tuhan sampaikan kepada mereka, mengatakan bahwa di tahun 2023 itu setitik terang akan datang bagi Indonesia untuk menuju pemulihan pada keadaan yang sebenarnya, di mana Tuhan sedang membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, apa tugas sebagai orang percaya? Tugas kita sebagai gereja dari bangsa ini, mari kita terus berdoa. Mari kita tekun dalam Tuhan, mari kita berpengharapan di dalam Tuhan, kita tekun dalam Tuhan, mendoakan segala situasi yang sedang terjadi, mendoakan pemerintah, mendoakan para pemimpin, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang-orang lain, apalagi menyalahkan pemimpin negara kita. Nah, saudara-saudara, kita telah melaksanakan doa puasa 3 hari di akhir tahun ini, saudara-saudara. Nah, saya percaya di sana Tuhan akan mengerjakan. Kita berpengharapan dalam Tuhan. Tuhan akan menyatakan segala sesuatu yang kita harapkan akan terjadi. Walaupun saat ini kita belum melihat sesuatu terjadi, tapi pengharapan kita di dalam Tuhan akan membawa iman percaya kita semakin bangkit, semakin kuat. Dan pada waktunya sesuatu yang akan baik akan terjadi pada kehidupan kita. Baik kehidupan pribadi kita, keluarga, rumah tangga kita, kehidupan kita di gereja, kehidupan di masyarakat kita, kehidupan di bangsa kita akan semakin baik. Karena kita percaya Tuhan merancang sesuatu yang baik bagi kehidupan anak-anak Tuhan, baik kehidupan gereja, baik kehidupan orang percaya. Nah, saudara-saudara, mari di akhir khotbah ini saya cuma katakan, masalah apapun yang kita hadapi, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun persoalan sedang terjadi bagi kita dalam saat ini, saudara, jangan kita hilang pengharapan. Jangan kita kehilangan pengharapan. Mari kita berpengharapan dalam Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berharap, bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan percaya, saudara, pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan berkati kita dan firman-Nya. Mari
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pagi hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan bagi kami semua. Jemaat yang sudah menyaksikan acara ini. Baik kami yang ada di Luwu, di Palu, bahkan saudara-saudara kami, simpatisan kami, dimanapun berada di seluruh negeri ini. Yang menyaksikan acara ini, Tuhan yang kamu memberkati kami semua. Menguatkan kami semua. Memberikan iman percaya kami bangkit. Dan kami kuat, teguh di dalam Tuhan. Karena pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Urapi setiap jemaat yang menyaksikan acara ini. Dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami menyaksikan acara ini, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan pengharapan bangkitkan iman mereka. Masalah apapun pergumulan mereka, Tuhan angkat pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur di sepanjang hari ini kami jalani hidup kami dalam pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.